Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya kita tahu bersama teman-teman bagaimana Magnus Carlsen mengundurkan diri atau tidak melanjutkan kejuaraan catur dunianya, sehingga dalam perebutan kejuaraan catur selanjutnya antara Ian Nepomniachtchi menghadapi Ding Liren. Dan ini adalah momen terakhir teman-teman, turnamen yang diikuti Magnus Carlsen pada partai klasik sebagai juara dunia, yaitu pada event Norwegian Chess League. Di sini ia menghadapi satu rekan negaranya, Levi Andre Talaksen, pada ronde yang pertama. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen sebagai putih melangkah dengan pion ke-4, dibalas hitam E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5 sehingga di papan pembukaan Ruy Lopez. Pion ke-6 Morphy defense, gajah mundur ke A4, lalu kuda ke F6, rokade dan gajah ke E7. Disupport pion pusat dengan pion ke D3, B5 saat ini mengusir gajah, gajah mundur ke B3, lalu rokade. Berlanjut pion ke A4 saat ini menantang pertukaran pion, gajah ke B7, kuda B ke D2, di mana pada Ruy Lopez ke depan benteng akan aktif mereposisi juga kuda atau bahkan mensupport pion melaju ke depan. Pion ke D6, C3, kuda ke A5 mengancam gajah, gajah mundur ke C2, lalu pion ke C5 saat ini. Berlanjut benteng ke I1, maka benteng ke I8, kuda ke F1, menteri ke C7, kuda ke G3, lalu gajah ke F8. Tentu, permainan dengan format seperti ini pun sudah beberapa kali pernah dimainkan oleh Super Grandmaster. Gajah ke G5 berlanjut langsung mengancam kuda, kuda ke D7 saat ini, pion ke H4, lalu pion ke D5 menantang petak pusat. Kita lihat teman-teman bagaimana hitam mendorong pion-pionnya saat ini. Pion ke H5 saat ini juga menantang dari file raja dari Magnus Carlsen. Di sini pion D memukul pion E, pion D menerima kembali, dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Langsung dimainkan F6 mengusir gajah, dan ini adalah sebuah langkah meragukan. Sebelumnya kita akan melihat bedanya secara signifikan bahwa H6 adalah opsi terbaik. Gajah mundur, kuda ke C4, gajah ke C1, dan ini pun ke depan masih cukup komplikatif. Yang jadi pembeda ketika dimainkan dengan F6, maka gajah ke E3 saat ini, lalu pion juga langsung ke C4. Karena apa? Apabila dicoba saat ini kuda ke C4, berbeda karena gajah ke B3 dengan majunya pion sebelumnya, maka kita lihat bahwa kuda jadinya dipin saat ini. Oleh sebab itulah hitam memilih dengan pion ke C4, maka berlanjut pion memukul pion pertukaran kuda ke H4 saat ini. Juga bermanuver ke depan ke peta yang lebih aktif, juga mengaktifkan menteri tentunya, ikut juga menyerang ke raja. Kuda ke C5 berlanjut, maka menteri ke G4, kuda ke B3 langsung juga menawarkan kuda. Kuda juga di sini mengancam benteng, benteng memukul benteng pertukaran, kuda ke F5 fokus rencana teman-teman. Kita lihat, apabila salah melangkah semisal menteri berpindah, maka dilakukan ke depan skak, waktu yang sama mengancam menteri. Di sini gajah ke C8 langsung juga mengepin kuda. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Benteng ke D1 dimainkan, sangat menarik. Tetapi sebelumnya jika mengacu kepada live dan juga komputer teman-teman, dibahas juga bahwa H6 salah satu pilihan yang sangat powerful, karena apabila dicoba pion ke G6 misalkan, maka kuda dapat memukul pion mengorbankan diri pertukaran menteri menerima skak. Kita lihat teman-teman, raja berpindah, dimakan pion skak, berpindah kembali, tetap dilakukan skak, raja berpindah ke H8, gajah ke G5. Kita lihat ini pun ancaman skakmat ke depan. Benteng ke A6 mencegah, tetap dilakukan skak, pertukaran lagi-lagi akan terjadi dengan dibantu benteng ke depan. Ancaman skakmat juga tak bisa dicegah selanjutnya. Kita kembali ke partai aslinya. Merupakan pilihan yang cukup baik juga dilanjutkan oleh Magnus Carlsen memainkan dengan benteng ke D1, maka kuda ke E6 saat ini sebagai defender selain melindungi pion ke depan, juga mungkin ke depan mengcounter attack. Gajah saat ini memukul kuda, pertukaran raja ke H2, dan di sini benteng ke A2 mengancam pion, mempersiapkan juga pionnya ke depan untuk promosi. Benteng ke D2 berlanjut, maka B4 dimainkan C4 terlihat juga mengorbankan teman-teman. Langkah benteng untuk mundur adalah opsi terbaik, tetap juga mempertahankan menteri. Namun di sini hitam langsung menerima pengorbanan pion ini teman-teman.
Dan inilah bagaimana Magnus Carlsen menyerang. Apa yang sudah dipersiapkan Magnus Carlsen dimulai dengan kuda ke H6 dan ini skak. Tentunya raja berpindah ke petak H8. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah brilian yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah brilian itulah dengan kuda ke G6 skak. Kita lihat bagaimana kuatnya dua kuda ini. Tentunya pion wajib menerima kuda, maka di sini kuda ke F7 skak terlebih dahulu, raja berpindah, barulah menteri memukul pion saat ini. Apa yang harus dilakukan? Benteng ke A7 mensupport juga teman-teman baris ke-7. Karena sebelumnya bagaimana bang jika langsung kuda ke F4 mengancam menteri? Masalahnya kuda ke H6 saat ini skak. Raja berpindah, gajah memukul kuda pertukaran, benteng ke D8, bagaimana mencegah skakmat? Menteri ke C5 mensupport gajah, kuda ke F7 skak, raja berpindah tentunya, maka H6, ancaman skakmat selanjutnya tak bisa dicegah karena gajah sedang dipin teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya kita kembali di dalam posisi mundur tentunya benteng ke A7, maka saat ini gajah juga langsung memukul benteng, di mana mengorbankan benteng teman-teman sehingga ke depan gajah tidak bisa memukul kuda saat ini, di mana kuda ke H6 skak, raja ke H8. Kita lihat teman-teman di sini bahwa langkah menteri langsung juga mengepin gajah adalah sebuah opsi. Dipilih menteri ke F7 menawarkan menteri, diterima tentunya oleh hitam, kuda menerima skak, raja ke G8, kuda ke D6 saat ini mengancam gajah, gajah ke E6, G3 mengusir kuda, kuda memukul pion, maka gajah ke C5 langsung juga melakukan simplifikasi ke depan, G6, kuda ke B7, gajah ke H6 mengancam benteng, benteng ke D8 skak, raja ke F7, gajah saat ini juga langsung memukul pion, gajah ke C1, akan tetapi setelah benteng ke D1, di sini juga bawah hitam menyerah. Karena apa? Ia menyadari gajah memukul pion misalkan, maka kuda ke D6 skak. Di sini kita lihat gajah ini teman-teman. Raja wajib menjauh sehingga gajah akan tumbang. Jelas di sini ke depan bahwa putih sangat unggul kualitas dan sangat mudah ke depan. Skala Super Grandmaster Magnus Carlsen memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Magnus Carlsen memiliki tingkat akurasi 87,8% dan hitam 83%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.